Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, serta pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, apa kabar? Kami berharap semua baik dalam perlindungan Tuhan. Hari ini Rabu, 15 Februari 2023, saya Pendeta Indah Sriatun bersama Bapak Songa Segian mengajak Bapak Ibu mengikuti renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Renungan kali ini mengambil tema berpegang pada firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini kami boleh mengadakan renungan secara bersama. Ajarkanlah kepada kami supaya menjalani hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 4 hingga 5. Demikian firman Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Mari kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan Mazmur 119 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Siapakah yang menyampaikan titah-titah itu kepada kita? Tentulah dalam bacaan ini Allah yang memperkatakannya. Apakah yang dimaksud dengan titah itu? Titah dalam bahasa Ibrani, pikudim, yang berupa pengarahan yang terinci dari Allah. Lalu, apakah tujuan Allah memberikan titah-titahnya itu kepada manusia? Sangat jelas bahwa Allah memberikan titah-titahnya untuk menciptakan manusia yang aman dan tentram. Terima kasih untuk semua jawabannya. Seperti jawaban di atas, saudara-saudara, titah yang dalam bahasa Ibrani pikudim itu mencakup pengarahan yang terinci dari Tuhan. Pengarahan berupa ketetapan-ketetapan Allah atau hudim. Dari peraturan-peraturan ini ditujukan bagi umat Allah, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama. Itulah sebabnya Allah menghendaki kita untuk berpegang kepada ketetapan-ketetapannya. Artinya Tuhan yang memberi peringatan setia dalam menaati ketetapan-ketetapan itu. Orang percaya harus meminta kepada Allah agar memberikan kasih karunia yang diperlukan untuk melaksanakan kehendaknya dan tetap tabah dalam jalan-jalannya. Permohonan semacam ini perlu karena kita tidak dapat setia kepada hukum-hukum Allah tanpa pertolongannya yang menyokong dan karya Roh Kudus di dalam hati kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kapanpun dan dimanapun kita menemukan begitu banyak godaan yang dapat membuat kita jatuh. Oleh karena itu, hampir mustahillah kita bisa hidup tetap kudus di hadapan Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Artinya, yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mungkin bisa tetap hidup kudus jika tidak menghidupi firman Tuhan. Sebab kekuatan dan hikmat untuk menghadapi dunia hanya dapat diperoleh dalam firman. Bagi pemazmur, jika hidup dalam firman, ia tidak mendapat malu. Segala sesuatu dalam hidup kita bisa berubah, namun Tuhan kita tetap sama. Ia dapat dipercaya dan diandalkan dalam situasi apapun. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan dan peganglah firman kebenarannya dengan teguh. Mari kita lakukan, kita taat dan berpegang kepada firman Tuhan, serta melakukan firman itu
sebagai ketetapan Allah yang harus kita taati. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita merenungkannya dan membagikan kebenaran firman Tuhan ini untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka semakin taat dan berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan Allah. Mari kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Allah bahwa Engkau telah memberikan ketetapan-ketetapan kepada kami untuk kami hidup sungguh-sungguh, untuk hidup dalam ketaatan dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran firman-Mu itulah yang akan memberikan kepastian hidup kami menjadi berarti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti saat teduh bersama keluarga kami. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.